lagi bareng gue Febriana Mega. Thank you buat kalian yang udah ngeklik video ini. Dan gue minta tolong buat kalian buat like dan subscribe dan juga share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian menjadi salah satu bagian dari YouTube channel gue ini. Dan thank you sekali lagi buat yang udah nonton video gue ini, karena memang gue butuh banget dukungan dari kalian gitu ya, gengs. Nah, sebelum gue mulai di video hari ini, gue mau nanya dulu nih sama kalian, siapa sih dari kalian itu yang masih percaya banget flexing di sosial media? Atau kadang-kadang tuh sosial media kan buat ajang-ajang pamer dan ngumbar-ngumbar kemewahan gitu ya. Misalkan makan enak, cekrek. Misalkan habis beli apa, cekrek, kayak gitu kan. Nah, gue kadang juga masih mikir, kalau misalkan ngelihat gitu ya sosial media orang lain, gue rasa tuh kayak, kenapa orang-orang tuh bahagia banget gitu? Kenapa orang-orang tuh gak punya masalah, sedangkan gue tuh masalahnya banyak banget kayak gitu? Dan kenapa orang-orang tuh duitnya ada terus buat makan enak, buat beli barang-barang branded kayak gitu kan, buat beli tas mewah, sepatu, apa segala macam, liburan kayak gitu-gitu kan. Tapi kita nggak akan pernah tahu juga orang-orang di sosial media tuh menyimpan permasalahan apa, sebenarnya keadaan ekonomi dia seperti apa, mental dia seperti apa, kita tuh nggak akan pernah tahu, geng. Sama seperti kisah atau kasus yang akan gue angkat hari ini. Nah, hari ini gue tuh mau membahas tentang seorang wanita yang terkenal sebagai penipu kelas kakap di dalam negeri dan juga di luar negeri. Ngeri banget gak tuh? Siapa dia? Tara! Ini dia. Wanita ini bernama Azura Luna. Azura Luna adalah wanita asal Kediri yang menjadi viral di dalam negeri dan bahkan sampai ke luar negeri. Gimana, kenapa nih si Azura Luna tuh bisa menjadi viral gitu ya? Tapi tenang dulu, geng. Viralnya dia itu bukan sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Nah, Azura Luna ini bernama asli Enjang Widi Palupi. Lahir pada tanggal 27 Oktober tahun 1978 di kota Kediri. Nah, dia itu mengaku masuk ke dalam deretan 10 orang terkaya di Indonesia dan bahkan akan menjadi ratu di masa depan. Tapi saat ini dia menjadi buronan internasional karena telah menguras dompet kaum-kaum elit di banyak negara. Kok iso? Makanya di malam ini gue mau menceritakan tentang kisah Azura Luna. Semoga dengan gue bercerita ini tuh kalian akan makin paham, oh ternyata dunia maya itu tidak seindah yang kita bayangkan. Memang kadang-kadang sih butuh ya flexing buat beberapa orang kayak gitu, yang memang ada kebutuhan gitu ya di dalam sosial medianya, baik itu mungkin mencari followers atau dia lagi nge-branding diri dia sendiri, memang butuh, guys. Tapi nggak serta-merta harus kita telan mentah-mentah gitu ya, guys. Meskipun dia mungkin kelihatannya bahagia banget, nggak mungkin nggak ada orang di dunia ini itu yang tidak memiliki masalah. Nah, oke, wanita glamour ini menjadi pusat perhatian karena disebut-sebut sebagai penipu kelas kakap. Dan Azura Luna ini tuh menjadi perbincangan yang sangat hangat gitu ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam melancarkan aksinya, Azura Luna ini tuh memperdaya kaum-kaum elit, pemilik apartemen, dan bahkan sampai pembantu rumah tangga yang bekerja sama dia tuh dia perdaya juga. Azura Luna ini kerap menipu korbannya dengan cara dia pura-pura berjualan tas branded, kemudian jualan perhiasan, dan juga bahkan dia itu sampai menggelapkan sejumlah uang. Dari hasil penipuannya ini, Azura Luna itu sudah berhasil mengumpulkan uang sebesar $500.000. Ngeri banget gak sih? Dia bisa ngumpulin $500.000 cuman dari hasil menipu kaum-kaum elit. Yang gue tuh gak habis pikir kenapa mereka bisa sampai ketipu gitu loh. Biasanya kan kalau kaum elit kan atau misalkan orang-orang kaya gitu ya, intelektualnya juga bagus gitu, dan mereka juga gak akan sembarangan kenal sama orang, bahkan percaya sama orang gitu. Kok ini iso gitu ya sampai ketipu gitu. Nah, pemilik nama asli Enjang Widi Palupi ini mengaku memiliki rumah elit di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kalau misalkan kalian nggak tahu kawasan elit Jakarta Selatan, rumahnya Raditya Dika gitu, mereka rumahnya di sana. Kalau misalkan kalian mau ngecek betapa mewahnya kawasan itu, silahkan kalian main-main ke sana gitu ya. Tapi belakangan ini diketahui kalau misalkan rumahnya itu tuh ternyata bukan punya si Azura Luna ini, gengs. Nah, Azura Luna ini sudah melakukan penipuannya atau melancarkan aksinya itu di 3 benua. 3 benua nggak tuh? Penipuannya itu dilakukan yang pertama di negara Hong Kong, kemudian negara Inggris, kemudian Prancis, dan juga bahkan sampai Amerika Serikat. Gila nggak sih, yang dia tipu itu orang-orang yang notabene ya, itu tuh negara-negara besar gitu loh, Prancis, Inggris, Amerika Serikat, Hong Kong, bukan kelas-kelas yang negara-negara yang istilahnya apa ya, kayak negara ecek-ecek. Gue sih nggak ngomongin lagi banyak negara ecek-ecek gitu ya, tapi maksudnya dengan orang-orang yang berada di sana tuh masih bisa ketipu sama cewek Indonesia. Sebetulnya mungkin cewek-cewek Indonesia berpotensi gitu ya, tapi potensinya tuh harusnya disalurkan ke hal-hal yang positif, jangan ke hal-hal negatif, contohnya jadi penipu kayak si Azura Luna ini, gengs.
Nah, di awal aksi penipuannya ini, dia itu awalnya itu tinggal di Hong Kong. Di sana dia itu melancarkan aksinya dengan cara menipu kaum elit dengan modus berpura-pura menjadi anak dari konglomerat. Nah, sebelum kedoknya si Azura Luna ini tuh sebetulnya terbongkar gitu ya, gengs. Dia tuh sebetulnya itu sering pamer kekayaannya itu di sosial medianya dia atau di Instagramnya dia dengan akun Instagram bernama Follow Your Bliss 007. Tapi saat ini tuh akun Instagramnya dia tuh sudah di nonaktifkan atau dihapus secara permanen. Meskipun sosial medianya dia itu sudah dihapus atau sudah dibekukan gitu ya, tapi foto-foto si Azura Luna ini tuh sudah kepalang tersebar luas gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian mau cari tentang beritanya Azura Luna atau pengen ngelihat dia itu kayak gimana gitu, kalian udah tinggal searching aja tuh akan banyak banget foto yang terpampang si Azura Luna ini gitu. Karena mungkin dia kurang gercep gitu ya, ketahuan dulu baru Instagram dia dihapus gitu atau dibekukan sama Instagram gitu kan. Jadi nggak cepet-cepet akhirnya foto-foto dia itu udah kepalang kesebar luas gitu ya. Dan jadi banyak orang yang tahu tentang si Azura Luna ini. Dikutip dari Tribun Newsmaker.com, Azura Luna ini tuh sering memamerkan kemewahannya gitu, gengs. Jadi dia itu sering banget menggunakan barang-barang yang mewah. Dan nggak cuman barang mewah, potret apartemen tempat tinggal si Azura Luna ini juga akhirnya terkuak ke media gitu atau ke orang-orang gitu. Jurus tipu-tipu dari si Azura Luna ini itu tuh diperkuat dengan deretan unggahan di akun media sosialnya dia yang kerap memamerkan sepatu karya desainer ternama. Terus dia juga ada foto selfie di Paris Fashion Week, spa di California, dan sering berjejer kendaraan mewah di akun Instagram dia yang saat ini tuh udah gak aktif gitu, gengs. Terus ada juga foto dirinya dengan bantalan Rolls Royce yang kelihatan kayak plat nomor Inggris gitu. Jadi platnya itu namanya tuh BO55AZL atau Bos Azura Luna. Mungkin ya yang dimaksud itu kayak gitu. Yang diparkir bareng sama jet-jet pribadi. Nah, padahal mobil itu tuh adalah mobil sewa dari AZ Lux di London. Nah, selain kekayaan palsu yang sering banget dia pamerin di sosial media gitu, Azura ini tuh juga pinter banget dalam memerankan peran, sehingga lawan bicaranya itu tuh sering kebawa di dalam siasatnya si Azura Luna gitu. Yang gue heranin ya, maksudnya berarti Azura Luna itu termasuknya pinter loh. Dia berarti kan kalau misalkan ngobrol sama orang luar negeri nggak mungkin dong pakai bahasa Jawa gitu kan, pakai bahasa Kediri kayak gitu kan nggak mungkin. Pasti dia kan akan ngomongnya dengan bahasa Inggris lah ya minimal. Misalkan dia di Prancis mungkin dia juga bisa pakai bahasa Inggris, di Hong Kong juga pakai bahasa Inggris. Artinya dia tuh menguasai beberapa bahasa, ya gak sih gitu, sampai orang yang diajakin ngobrol dia aja tuh sampai terperdaya gitu loh, dan dia percaya dengan omongan si Azura Luna ini. Jangan-jangan dia selain belajar bahasa, dia juga belajar mempengaruhi orang lain dan juga belajar ilmu marketing, gengs gitu. Nah, kalau misalnya di Indonesia bisa jadi kalian pasti ngomong, ini orangnya pasti dipelet gitu. Nggak mungkin kalau misalnya nggak dipelet, dia bisa percaya sama si Azura Luna ini gitu. Mohon maaf, gengs, di sana tuh kayaknya nggak ada pelet memelet deh, nggak ada perdukunan gitu ya. Nah, kasusnya si Azura Luna ini tuh meledak pada tahun 2019. Kayak yang udah gue jelasin tadi itu. Jadi Azura Luna ini tuh untuk meyakinkan para korbannya, dia memang flexing atau nge-branding diri dia di sosial media gitu. Dia tuh pamer-pamer cincin berlian, terus ada juga foto dia di apartemen dia itu yang foto dikelilingi sama tas-tas mewahnya dia. Terus foto bareng kuda yang diklaim bahwa kuda ini tuh milik keluarganya dia gitu. Nah, kemudian pas tinggal di Hong Kong juga dia tuh memamerkan kalau misalkan dia itu foto di apartemennya dia, dan memang apartemen yang ditinggalin dia itu yang pas di Hong Kong itu juga adalah sebuah apartemen yang memang apartemen mewah. Nah, di foto ini yang dia di apartemennya tuh di belakang kan ada ibu-ibu atau perempuan gitu ya, yang wanita ini tuh diduga sebagai ART-nya Azura Luna. Tapi gengs, lagi-lagi tinggal di apartemen ini mungkin kalian tuh mikir dia nyerap banget ya bisa tinggal di apartemen mewah gitu, pasti kan harganya mahal gitu ya, gengs. Padahal Azura juga pernah dilaporkan tidak membayar tagihan sewa apartemen dan juga biaya lainnya, sampai tagihannya itu sebesar 460.000 dolar Hong Kong atau sekitar 826 juta rupiah. Ngeri banget gak sih tinggal di apartemen dengan harga segitu? Wah, kalau misalkan punya duit segitu, di tempat gue kayaknya udah bisa dapat rumah 3 tingkat deh. Mending buat beli rumah mewah nggak sih di kawasan biasa aja gitu ya, ketimbang buat nyewa gitu. Tapi mungkin dari dia sewa tipu-tipu yang kayak gitu ya, sampai
seharga itu, artinya mungkin dia memperdaya orang-orang kaya di sana juga akan lebih mudah gitu ya. Mungkin mereka juga akan lebih percaya, oh karena si Azuran itu tinggalnya tuh di apartemen mewah, nggak mungkin dong kalau misalkan dia dari keluarga yang ngecek-ngecek atau keluarga biasa aja gitu kan. Mungkin mereka juga ngecek-ngecek Instagram gitu ya, tapi itu tadi namanya flexing ya. Kadang-kadang kita nggak tahu apakah barang itu tuh punya dia sendiri gitu kan. Kita kan sering banget tuh ngeliat di sosial media orang pamer mobil, orang pamer duit banyak, padahal kita nggak tahu duit itu tuh mungkin duit nasabah, dia kerja di bank gitu kan. Mungkin mobilnya itu ketemu di parkiran terus dia numpang foto gitu kan, kita juga nggak tahu, atau mobil temennya kayak gitu. Tapi kadang-kadang tuh kita udah kepala percaya dulu gitu loh, ini orang tuh kaya banget ya, ini orang tuh hidupnya enak banget ya, kayak gitu guys. Makanya jangan terlalu percaya sama sosial media. Nah, asisten rumah tangga atau ART yang tadi itu yang tinggal sama Azura Luna itu pun bahkan menjadi korban dari si Azura Luna ini juga. Selama dia bekerja, ternyata dia juga tidak dibayar oleh Azura Luna, bahkan tunggakan ke ART-nya ini pun sampai ratusan juta. Yang gue tanyain, ART-nya ini tuh gajinya berapa, geng, sampai si Azura Luna itu nunggak pembayaran ART-nya itu sampai ratusan juta. Ya iyalah, emang ART di Indonesia bayarannya cuma 600.000, itu aja kalau nyampe. Tapi ternyata memang ART-nya ini tuh sudah bekerja selama 8 tahun sama si Azura Luna ini, geng. Dan Azura Luna ini berhutang sama ART-nya tadi itu sebesar 76 dolar Hong Kong atau kira-kira sebesar 136 juta rupiah pada tahun itu. Mengenai hal ini, sebetulnya asisten rumah tangganya si Azura ini pun sudah melaporkan Azura Luna ini ke pengadilan buruh. Ya iyalah, sampai 136 juta, lumayan banget loh, 8 tahun ngikut Azura Luna cuman buat ditipu. Ya Allah, tiga banget ya nipunya sampai 8 tahun kagak tanggung-tanggung. Nah, bahkan gak sampai di situ aja, untuk meyakinkan para korbannya gitu ya, dia juga sempat foto bareng Lionel Richie. Lionel Richie ini adalah seorang penyanyi sekaligus aktor asal Amerika Serikat yang rupanya juga pernah mengenal Azura Luna. Potret bersama Lionel Richie ini diunggah pada Azura Luna di sosial medianya pada tanggal 8 Juni 2017 lalu. Tapi nggak cuma itu aja, gengs. Azura Luna juga pernah diundang oleh keluarga Presiden Amerika Serikat. Ngeri banget nggak tuh si Azura Luna? Pernah diundang loh sama keluarga Presiden Amerika Serikat. Jadi media Inggris The Sun pernah menemukan jejak aksi Azura Luna pada tahun 2018 yang benar-benar fenomenal gitu ya. Karena pada saat itu dia itu pernah diundang makan siang oleh Hunter Biden, putra dari Presiden Amerika Serikat yang bernama Joe Biden. Dia mendapatkan undangan dari Hunter Biden untuk makan siang bareng keluarga Joe Biden. Jadi Hunter ini pun tertipu dan dia juga percaya kalau si Azura Luna ini tuh bener-bener putri bangsawan dari Indonesia dan dia akan menjadi ratu di masa depan. Nah, informasi ini didapatkan dari kasus skandal laptop Hunter Biden yang berisi banyak dokumen dugaan kolusi dan nepotisme. Jadi laptopnya ini tuh menjadi backup data termasuk obrolan. Nah, salah satunya itu adalah obrolan si Hunter Biden ini sama si Azura Luna. Tapi sebetulnya nggak terlalu jelas juga sih apakah si Azura Luna ini berhasil menipu si Biden ini. Karena Biden pada tahun itu juga dia belum menjadi presiden Amerika Serikat gitu, geng. Tapi intinya ya dia pernah melakukan obrolan dengan Azura Luna juga gitu. Gilanya lagi, salah seorang penduduk LA yang meminta disebut namanya Sofia gitu ya. Kalau di sana tuh keren, nama samaran tuh Sofia. Kalau misalkan di sini tuh sebut saja Mawar gitu kan. Mengklaim bahwa dia itu pernah membeli tas dari Azura Luna senilai 1,2 miliar dari koleksi pribadi Azura Luna. Sofia ini kenapa bisa beli? Karena dia itu percaya kalau misalkan hasil dari penjualan tas ini tuh dikumpulkan sama si Azura Luna untuk salah satu badan amal Azura. Namun ternyata si Azura ini tuh lagi-lagi dia melakukan penipuan karena dia tidak pernah memberikan uang untuk badan amal, yang artinya ya ngebokis lagi gitu. Terus masih ada lagi nih. Jadi penipuan-penipuan dia tuh banyak banget gitu ya, gengs. Azura juga pernah dituduh membawa kabur lukisan mahal karya seniman Indonesia. Yang gue heran tuh dia ngebawa kaburnya tuh gimana ya? Namanya lukisan kan pasti panjang gitu, ketika dia mau ngebawa juga pasti kan susah gitu. Berarti artinya dia juga melakukan penipuan terhadap
seniman Indonesia ini gitu. Ngeri banget sumpah si Azura nih. Terus si Azura Luna ini juga pernah mengaku kepada Robert atau mantan kekasihnya si Azura bahwa dia itu pernah berkuliah di beberapa kampus bergengsi. Si Azura mengaku sebagai direktur pelaksana grup penasehat APAC. Nah, dia juga sudah pernah mengaku bahwa dia itu pernah menjadi lulusan psikologi di Dartmouth College, Amerika Serikat. Dan dia juga mengaku bahwa dia itu mendapatkan gelar MBA dari Cambridge University, Inggris. Terus kemudian dia juga mengaku bahwa dia terjun ke bidang teknik kedirgantaraan di MIT, Amerika Serikat. Kata Robert gitu ya, mantannya Azura tuh, dia tuh bahkan sampai ngomong bahwa Azura ini tuh benar-benar seseorang yang profesional. Dan gak ada yang lebih baik dari Azura dalam urusan membuat kenyamanan untuk seseorang. Artinya Azura ini tuh selain dia licik gitu ya, terus dia juga pintar memanipulasi, dia juga orang yang gampang membuat nyaman orang. Artinya dia nge-treat seseorang juga sangat baik gitu. Dan makanya dia lebih mudah untuk memperdaya seseorang gitu. Memang hati-hati guys, kalau misalkan perempuan udah bisa nge-treat itu kan kalian tuh kadang-kadang tuh bisa gelap mata gitu ya. Tapi pada bulan September 2019, Azura Luna ini tuh sudah pernah melakukan wawancara dengan media Post Magazine melalui video call, dan Azura Luna ini membantah semua tuduhan yang dialamatkan ke dirinya dia itu. Nah, pada saat wawancara itu, si Azura Luna ini tuh mengaku kalau misalkan dia lagi hamil anak kembar. Dan di sanalah akhir dari informasi Azura Luna. Artinya setelah wawancara itu, Azura Luna itu menghilang. Dan sampai saat ini belum ada perkembangan dari kasus penipuan terbaru yang dilakukan oleh Azura Luna. Jejak terbaru dari media The Sun gitu, aksinya itu dilakukan pada tahun 2018 dan baru terkuak di 2019. Aksi penipuan-penipuan kayak gini tuh sebetulnya tuh gak cuma sekali dua kali ya, baik itu dilakukan sama orang luar negeri juga kayak gitu. Tapi yang sedang kita bahas ini adalah orang dalam negeri gitu ya, si Azura Luna ini. Dan menurut gue tuh kayak penipuan dari sosial media tuh sekarang tuh lagi marak banget gitu ya. Juga kalau misalkan kalian memang berkenalan dengan seseorang atau ketemu sama seseorang dari sosial media itu, memang benar-benar kalian tuh harus hati-hati banget juga. Kalian harus tahu latar belakangnya dia, rumah aslinya dia tuh di mana, keluarganya seperti apa, bahkan teman-temannya tuh juga kayak gimana gitu ya guys. Apalagi buat kalian yang sering bermain, yang sering banget mainan ini loh, apa namanya, aplikasi semacam aplikasi kayak terus Bumble kayak gitu ya. Kalian juga harus hati-hati gitu ya. Ada satu kasus pengalaman gitu ya dari teman gue tuh, dia ketipu gitu. Dan yang ketipu ini tuh adalah cewek gitu. Dia itu kenalan sama seseorang di aplikasi-aplikasi pencarian jodoh kayak gitu ya. Sebetulnya tuh nggak semuanya sih, cuman oknum-oknum aja yang mungkin memanfaatkan aplikasi tersebut itu untuk hal-hal yang tidak baik gitu guys. Jadi pada saat itu tuh memang yang namanya orang kadang-kadang ya, kalau misalnya yang bener itu sengaja mainan aplikasi kayak gitu tuh buat nyari jodoh beneran gitu kan. Tapi ternyata dia ketemu sama orang yang salah gitu. Orang itu tuh cowoknya itu jadi ngakunya itu dia kerja di sebuah perusahaan bergengsi gitu lah. Dan pada saat ketemu sama temen gue tuh dia tuh ngakunya itu lagi dalam ke masa sulit gitu. Jadi ada beberapa orang-orang kantor dia tuh yang gak suka sama dia, pengen menjatuhkan dia gitu ya. Akhirnya dia juga kabur karena dia membawa sebuah data yang penting. Kalau misalkan data ini sampai ketahuan tuh itu akan berbahaya gitu-gitu gengs. Terus dia bilangnya masih single gitu-gitu kan. Dan sampai teman gue tuh percaya gitu loh, dan dia akhirnya merelakan si cowok kampret ini ya, cowok Mokondo ini, modal komunikasi doang gitu ya, datang ke kotanya dia, dan akhirnya tuh semua biaya kehidupannya itu dari ceweknya. Dan setelah ditelusuri ternyata si cowoknya ini tuh sudah menikah dan juga punya anak gitu guys. Jadi menurut gue tuh kadang-kadang tuh sosial media tuh emang bahaya banget. Kita nggak bisa percaya 100% gitu ya dengan apa yang ditampilkan di sosial media. Kadang-kadang orangnya benar, ternyata apa yang dia akuin itu adalah nggak benar gitu ya. Buat kalian yang kadang-kadang di DM tuh di Instagram gitu ya, dari cowok atau cewek cantik atau misalkan cowok ganteng gitu, jangan langsung percaya gitu. Kalian harus tahu dulu nih asal-usulnya orang tuh dari mana. Nggak semuanya, tapi kadang-kadang banyak oknum-oknum yang nggak beres kayak gitu. Jadi kalian harus hati-hati banget nih, teliti sosial media ini tuh dibuatnya tuh udah lama apa belum, interaksinya bagus atau enggak kayak gitu. Kalau misalkan tiba-tiba fotonya tuh bagus-bagus banget, tapi sosial media ini pengikut sama follower sama followingnya dia tuh masih lebih banyak followingnya dia, itu juga patut dicurigain meskipun nggak semuanya ya. Atau kalau misalkan sosial medianya tuh baru banget dibikin kayak gitu ya, tiba-tiba tapi fotonya tuh banyak banget, dalam sehari dia uploadnya tuh banyak banget kayak gitu, tuh juga kalian tuh patut dicurigai kayak gitu guys. Karena sekarang itu tuh makin penipuan
kayak gitu tuh makin banyak, apalagi sekarang kita lebih mudah untuk mengambil foto-foto orang lain dari sosial media yang ada gitu guys. Jadi buat gue, dari pengalaman dan cerita yang udah gue bahas di hari ini gitu ya, kita harus lebih berhati-hati dalam bermain sosial media, dan juga nggak boleh nih kita langsung percaya gitu ya, mentah-mentah di dalam sosial media tuh ini orang ternyata bahagia banget ya hidupnya, ini orang kaya banget ya, ini orang enak banget ya, ini orang kerjaannya bagus banget ya. Kadang sesuatu yang ditampilkan di sosial media itu kadang-kadang tuh belum mesti bener kayak gitu guys. Jadi kita juga harus pintar memposisikan dan juga pintar bersyukur dengan keadaan kita saat ini. Jadi orang yang apa adanya aja. Kalau misalkan nggak punya ya udah. Kalau misalkan belum mampu untuk membeli sesuatu barang yang memang mewah kayak gitu, atau yang menaikkan brand image kita kayak gitu, branding diri kita kayak gitu tuh, ya udah tunggu kita mampu, tunggu memang rezekinya ada gitu. Nggak usah flexing, nggak usah nipu sana sini, nggak usah membuat hal-hal yang merugikan kita gitu guys. Segitu aja sih ya cerita malam ini, hari ini gitu. Gue juga bingung sebetulnya menceritakan tentang penipuan kayak gini, karena kadang-kadang tuh apa ya, kasihan sama yang ditipu, tapi kok kadang-kadang kalian nggak berhati-hati gitu ya guys. Tapi ya udahlah ya, thank you buat kalian yang udah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya YouTube channel ini bisa menuju ke 100.000 dulu deh gitu ya guys. Thank you buat kalian. Assalamualaikum.